Empat kebenaran mulia yang ditemukan oleh Buddha Siddhartha Gautama untuk semua umat manusia. Empat kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia akan mengalaminya dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. Empat kebenaran mulia ditemukan oleh Pertapa Siddhartha yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga memperoleh penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Empat kebenaran mulia yang ditemukan itu diajarkan oleh Buddha Gautama kepada umat manusia di bumi ini. Muncul ataupun tidak muncul seorang Buddha di dunia ini, kebenaran itu akan tetap ada dan berlaku secara universal. Empat kebenaran itu adalah: 1. Kebenaran tentang adanya duka. Duka yang artinya adalah penderitaan. 2. Kebenaran tentang sebab duka atau duka samudaya. 3. Kebenaran tentang lenyapnya duka atau dukkha nirodha. 4. Kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka atau dukkha nirodha gamini patipada magga. 1. Duka atau penderitaan. Berbagai bentuk penderitaan yang ada di dunia ini dapat dirangkum ke dalam 3 bagian utama atau kategori, yaitu 1. Penderitaan biasa. Misalnya, sakit flu, sakit perut, sakit gigi, dan sebagainya. 2. Penderitaan karena perubahan. Misalnya, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak tercapai apa yang diinginkan, sedih, ratap tangis, putus asa, dan sebagainya. 3. Penderitaan karena memiliki badan jasmani.
yaitu penderitaan karena kita lahir sebagai manusia, sehingga kita bisa mengalami tua, sakit, sedih, kecewa, kematian, dan sebagainya. Empat, lebih lanjut tentang duka dijelaskan di dalam Paticca Samuppada atau hukum sebab musabab yang saling berkaitan. 2. Sebab duka. Ketiga macam penderitaan di atas tentu tidak muncul begitu saja, tetapi karena ada sebab yang mendahului, bukan asal mula. Karena disebut dengan sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa ada kebebasan dari semua bentuk penderitaan yang dapat dicapai ketika masih hidup. Mereka kebanyakan melekat pada kesenangan-kesenangan nafsu indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, menganut pandangan salah yang menyesakan banyak orang, dan menjanjikan kebahagiaan semu dan sementara. Hidupnya tidak diarahkan dengan baik, tidak membuka diri untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran universal. Menjadi orang dungu yang hanya tahu tetapi tidak mempraktekkan apa yang ia ketahui. Menjadi orang bodoh yang tidak mampu membedakan kebaikan dan kejahatan. Inilah sebab penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia, yaitu nafsu yang tiada henti atau tanha, dan kegelapan batin atau avijja yang menjadi sebab kelahiran berulang-ulang bagi dirinya. Tiga, lenyapnya duka. Sebagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebabnya telah diketahui dan diberikan obat yang tepat. Demikian pula, penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktikkan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal. Kebahagiaan akan dicapai manakala ia terbebas dari penderitaan itu,
Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati, yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang yang telah bebas dari derita batin dan jasmani. Inilah kebahagiaan nirwana atau nibbana. Kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini. Nirwana bukanlah suatu tempat, melainkan keadaan di mana seseorang mempunyai pikiran yang sangat jernih, yang telah terbebas dari sifat serakah, benci, dan gelap batin. Ia dapat mencapainya ketika masih memiliki badan jasmani, sebagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha untuk mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit, dan kematian hingga menjadi Buddha. Maka seperti itulah seseorang dengan sekuat tenaganya sendiri berusaha mengikis habis sifat-sifat jahat yang ada dalam dirinya, mengikis habis ego dalam dirinya, mengikis habis nafsu-nafsu indera, dan memunculkan kebijaksanaan paling tinggi dalam kehidupannya, menjadikan dirinya sendiri sebagai orang suci meskipun masih bergaul dengan banyak orang dan berpenghidupan di masyarakat luas. Kelak ketika ia meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi orang yang mengetahui kemana ia pergi. Karena nirwana bukanlah suatu tempat. Sebagaimana api itu ada, namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui kemana perginya api setelah padam. Jika diibaratkan sebuah lilin yang menyala, apinya adalah kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Dan batang lilin adalah badan jasmani. Maka ketika nyala lilin padam, bersamaan dengan habisnya batang lilin yang terbakar, saat itulah fenomena-fenomena selanjutnya dari lilin tersebut tidak dapat diketahui oleh siapapun. Inilah gambaran nirwana secara sederhana. Jadi, sangat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia, tetapi juga ketika masih hidup. Empat, kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka. Cara melenyapkan duka adalah dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8,
yang terdiri dari kebijaksanaan. 1. Pengertian benar. 2. Pikiran benar. 3. Kemoralan. 4. Ucapan benar. 4. Perbuatan benar. 5. Pencaharian benar. 6. Konsentrasi. 6. Daya upaya benar. 7. Perhatian benar. 8. Konsentrasi benar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.